Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kami akan saya akan mengajak Anda untuk mengkaji atau mempelajari bagaimana itu tentang membuat abstrak penelitian. Di sini sebelumnya Anda saya ajak untuk mengkaji, mengerti atau memahami tentang penelitian abstrak. Abstrak adalah representasi ya. Ada representasi isi dokumen berupa ringkasan singkat dari artikel penelitian, termasuk dari tesis, dari skripsi, dari disertasi. Tinjauan ulang, lanjut konferensi atau step analisis mendalam tentang topik tertentu atau suatu disiplin, dan sering digunakan untuk membantu pembaca dengan cepat maksud dan tujuan sebuah makalah atau sebuah skripsi atau sebuah tesis atau sebuah disertasi. Sifat-sifat abstrak utuh, isinya utuh. Satu makna atau konsis, jelas, clear, terangkai, baik. Nah, atau konsif. Unsur-unsur abstrak ya, apa saja unsurnya itu argumentasi logis dengan perlunya dilakukan observasi atau penelitian untuk memecahkan masalah. Yang kedua, unsur pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau metode. Yang ketiga, hasil yang dicapai dalam penelitian. Yang keempat, kesimpulan yang diperoleh. Ini adalah unsur-unsur daripada abstrak. Berikutnya, ini adalah hal-hal yang perlu ada ya di dalam abstrak. Apa itu? Ada perancangan dalam pembuatan abstrak. Ya, hal yang penting dalam pembuatan abstrak. Ini jenis abstrak: abstrak indikatif, abstrak deskriptif, dan abstrak informatif. Ini jenis abstrak kan. Berikutnya, penggunaan implementasi dalam abstrak, yaitu langkah penulisan abstrak. Kapan menulis abstrak itu kapan? Nah, ini perlu dipahami ya. Ini format penulisan abstrak. 1. Awal kalimat merupakan kata benda. 2. Terdiri dari maksimal 250 kata dengan spasi tunggal atau satu spasi ya. 2 kata depan dan kata sambung. 3. Dalam bentuk satu paragraf. Keempat, menggunakan spasi 1. Yang kelima, menggunakan huruf Times New Roman. Yang keenam, terdapat kata kunci yang terdiri dari maksimal 9 kata dan disusun secara alfabet. 7. Ditulis sebelum bab pendahuluan. 8. Rata kiri kanan. Jadi tulisnya rata kiri kanan ya. Dan ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 10 pt. 10 pt. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Format tulisan
abstrak lanjutannya ya, dari lanjutan yang tadi. Yang 10, bila spasi tulisan ilmiah ditulis dengan bahasa Inggris, maka abstrak ditulis ke dalam bahasa Inggris pula. Begitu juga jika skripsi ditulis atau ditulis dalam bahasa ilmiah, ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Yang ke-11, istilah asing pada abstrak berbahasa Indonesia ditulis dalam bentuk cetak miring, dengan dalam bahasa Inggris ditulis dengan tegak. Pada bagian 17 bagian bawah abstrak ditulis kata kunci atau keywords dengan merupakan topik yang dibahas pada tulisan ilmiah. Kata kunci berupa kata minimal 3 kata. 13, pencantuman kata kunci di beberapa penggunaan tinggi mengenai ketentuan abstrak pada tulisan ilmiah akan meletakkan di bagian atas setelah judul tulisan ilmiah atau ilmiah skripsi. Di atas setelah judul pada tulisan ilmiah atau skripsi atau tesis atau skripsi. Ya. Berikutnya, anatomi abstrak. 1, pembukaan, 2, masalah dan tujuan, 3, materi dan metode, 4, hasil, 5, kesimpulan. Ini adalah anatomi abstrak. Kesimpulan. Kesimpulan adalah bahwa bahasa abstrak itu amat sangat diperlukan dalam satu tulisan karya ilmiah, karena abstrak mengandung inti dari penulisan yang akan dibahas, serta memudahkan pembaca dalam mengenai atau mengenali isi suatu tulisan tersebut, atau dengan kata lain, pembaca telah memiliki gambaran secara umum sebelum melanjutkan membaca ke topik pembahasan yang lebih rinci, sehingga pembaca dapat menentukan apakah ingin melanjutkan membaca untuk memahami materi atau untuk menghentikan karena waktu. Inilah yang perlu difahami. Demikian bahasan kita tentang masalah abstrak. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.